Pada kesempatan siang hari ini, mohon izin saya memohon kepada Bapak Ibu bisa hadir pada kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan sebuah konsep dalam semua pengelolaan sekolah yang kita namakan dengan destinasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, budaya positif itu adalah merupakan salah satu budaya yang harus kita bangun, yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita di sekolah. Ketika budaya positif itu sudah ada, sudah terbangun dan sudah berkembang, maka yakin dan percaya sekolah akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan program yang sudah dibuat, dengan program yang sudah dirancang gitu. Jadi budaya positif ini adalah sesuatu yang harus dibangun oleh kita. Salah satu cara untuk bisa membangun budaya positif itu adalah adanya kesepakatan, ya, kesepakatan antara kita dengan warga sekolah yang lain. Ya, misalnya kita dengan peserta didik atau murid kita. Ketika misalnya kita mau mengelola sebuah kelas yang baik, yang yang nyaman begitu, yang enak dalam proses pembelajarannya, maka itu harus dibuat terlebih dahulu yang kita namakan dengan kesepakatan kelas, begitu. Yang diawali dari sebuah peraturan, yang dibuat oleh guru tersebut. Contoh, misalnya guru matematika Pak Rahmat mau membuat sebuah desain pembelajaran di kelas itu menjadi lebih baik, menjadi lebih nyaman, maka harus dibuat sebuah peraturan. Kalau dulu ketika kita kuliah itu ada yang namanya kontrak belajar, begitu loh. Kontrak belajarnya tidak hanya dalam hal-hal tertentu, tapi dalam hal yang lain yang dirasakan oleh siswa dalam proses pembelajaran itu juga harus diperhatikan supaya proses pembelajaran bisa dirasakan nyaman, bisa dirasakan menyenangkan oleh siswa. Nah itu dari sebuah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini diambil dari sebuah peraturan yang kita buat. Begitupun dalam sebuah sekolah ada yang namanya keyakinan sekolah. Begitu dibuat sehingga apapun yang sudah disepakati bersama antara kepala sekolah, antara guru, antara seluruh warga sekolah yang ada, diantaranya perwakilan dari orang tua murid juga harus ada, diantaranya adalah komite, itu harus terbangun adanya sebuah keyakinan sekolah, begitu. Kalau bahasa ininya sederhananya mungkin itu adalah tata tertib, ya, tata tertib yang sudah disepakati, begitu. Nah, maka dengan munculnya sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ya, itu adalah sebuah faktor yang merupakan pendukung dari munculnya budaya positif di sekolah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana proses kita ketika kita mau membuat budaya sekolah yang baik, ya, membuat budaya positif yang ada di sekolah menjadi budaya yang lebih baik, yang sesuai apa yang kita harapkan, begitu. Di sini saya membuat presentasinya dengan judul Destinasi Budaya Positif yang merupakan penerapan dari segitiga restitusi. Kita awali terlebih dahulu dengan pemahaman kita terhadap 5 kebutuhan dasar manusia. Yang mungkin ada masih ingat di antara Bapak Ibu tentang teori Maslow, ya. Teori Maslow. Nah, diadopsi dari teori ini ternyata dalam pendidikan guru penggerak itu juga merupakan bagian dari materi yang harus dikuasai oleh seorang guru penggerak tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Ya, di sini kita sebagai seorang guru sangat perlu untuk bisa memahami tentang peserta didik. Apakah peserta didik itu sudah dalam keadaan nyaman,
sudah dalam keadaan aman, sudah dalam keadaan terkondisikan atau belum. Paling tidak dia misalnya di rumahnya memiliki rumah yang bisa ditempati dengan enak, sehingga bisa beristirahat, bisa belajar dengan baik. Kemudian di sekolah, apakah di sekolah ini sudah mendapatkan sebuah kenyamanan dalam belajar atau belum? Itu yang harus kita perhatikan. Ya, kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang kita namakan dengan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Dalam bahasa Inggrisnya love and belonging. Cinta dan kasih sayang. Semua kita yang hidup ya secara fitrah itu sudah barang pasti membutuhkan yang namanya cinta dan kasih sayang. Ternyata dalam proses pembelajarannya pun di sebuah lingkungan pendidikan butuh adanya cinta dan kasih sayang. Peserta didik atau murid-murid kita ini sangat butuh terhadap cinta dan kasih sayang kita sebagai seorang pendidik. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kesenangan, fun, ya kesenangan. Artinya ketika mereka belajar sudah diperoleh kesenangannya. Jangan-jangan ketika dia belajar tertekan. Misalnya hari ini belajar bahasa Inggris, Bu Maulidah. Karena ada tugas ya yang ditugaskan oleh Bu Maun misalnya, anak bukannya semakin senang untuk mengerjakan tugas, malah tertekan. Bisa jadi anak ini itu yang kedua. Yang ketiganya adalah kesenangan, fun, ya kesenangan. Artinya ketika mereka belajar sudah diperoleh kesenangannya. Jangan-jangan ketika dia belajar tertekan. Misalnya hari ini belajar bahasa Inggris, Bu Maulidah. Karena ada tugas ya yang ditugaskan oleh Bu Maun misalnya, anak bukannya semakin senang untuk mengerjakan tugas, malah tertekan. Bisa jadi anak ini tidak masuk sekolah gitu gara-gara tugas yang sudah dibuat. Berarti kan kita belum memahami tentang keinginan dari peserta didik. Sebetulnya keinginan peserta didik itu ketika mengikuti pembelajaran pengen senang, apapun mata pelajarannya. Bagaimana itu bisa digali oleh kita? Pelajaran matematika, bagaimana supaya anak itu bisa senang begitu, sehingga bisa mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin kita membuat beberapa metode yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajarannya sehingga anak jadi merasa senang, merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dalam bentuk kekuatan, power. Anak kita berikan kesempatan, kita berikan kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu yang sudah kita buat dalam bentuk tugas-tugas tertentu. Ya, tentu ketika kita memberikan sebuah tugas disesuaikan dengan kemampuannya. Jangan sampai kemampuan kita disamakan dengan kemampuan anak tersebut. Jangan, kita sesuaikan. Oleh karenanya setiap kali kita dalam melakukan proses pembelajaran ada yang namanya asesmen diagnostik. Tidak lain itu adalah untuk memahami sejauh mana kemampuan anak masing-masing. Ternyata tidak sama anak yang satu dengan anak yang lain memiliki kemampuan. Nah, dari dasar itulah kita bisa memberikan sebuah tugas, memberikan sebuah pembelajaran, memberikan sebuah keyakinan kepada mereka untuk bisa mengerjakan sesuatu yang sudah kita tugaskan, tetapi sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Tidak bisa kita memaksakan, karena masing-masing memiliki kekuatan tersendiri. Gitu. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar yang dimiliki oleh siswa itu atau oleh manusia secara umum itu adalah kekuasaan. Pengen ada sebuah penguatan tersendiri pada diri setiap murid. Nah, kita berikan juga kesempatan itu. Tetapi perlu diperhatikan adanya sebuah pengawasan dari kita sebagai seorang guru. Tidak bisa kita melepaskan begitu saja dengan kekuatan yang dia miliki sehingga pada akhirnya dia memiliki sebuah kekuasaan tersendiri. Gitu. Nah, itu kebutuhan yang dimiliki atau yang dibutuhkan oleh setiap manusia secara umum. Dan ini harus kita perhatikan dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik dan tumbuh serta berkembang yang namanya budaya positif yang ada pada
setiap warga sekolah. Kemudian yang berikutnya ada yang kita sebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol siapa ini? 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Yang pertama, kita sebagai seorang guru berada pada posisi penghukum. Yang kedua, kita sebagai seorang guru berada pada posisi teman. Yang ketiga, kita sebagai seorang guru berada pada posisi manajer. Yang keempat, kita sebagai seorang guru berposisi pada sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kita sebagai seorang guru memiliki posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, 5 posisi ini yang harus kita kenali pada diri kita, yang harus ada pada diri kita. Ya, bisa semuanya ada, semuanya itu bisa kita terapkan, begitu loh, dalam praktik pembelajaran di kelas ataupun di secara umum adalah di lingkungan sekolah. Nah, penjelasannya seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah posisi kita sebagai penghukum. Apa yang bisa dilakukan kita sebagai seorang guru? Di antaranya adalah seorang guru berlaku sebagai seorang penghukum, bisa menggunakan hukuman secara fisik, bisa menggunakan hukuman secara verbal. Nah, tentu dalam masalah ini akan berbenturan dengan yang namanya peraturan saat ini ya. Luar biasa, kita sebagai seorang guru ini ibaratnya kita diberikan peluang, tapi kita ada pengikat juga, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa leluasa. Sedikit saja nyentil urusannya dengan hukum. Ya, bahkan bukan hanya itu, membuka HP saja, HP yang dimiliki oleh anak itu tidak boleh. Ada hukumnya gitu. Nah, mungkin dalam masalah ini ya hukuman-hukuman yang kita lakukan adalah hukuman yang sifatnya mendidik ya, tidak terlalu berat begitu, tidak terlalu mengikat. Yang penting anak berproses untuk menuju sebuah kebaikan. Itu posisi yang pertama. Posisi yang kedua adalah sebagai teman. Artinya bahwa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol murid melalui persuasif. Ya, tidak menyakiti ketika ada murid salah, jangan sampai main tabok gitu ya, atau mungkin jewer atau cubit atau apalah, tidak menyakiti secara fisik, secara kejiwaan juga tidak. Misalnya dengan kata-kata, misalnya verbal kan dengan kata ya, itu juga tidak. Walaupun tadi posisi kita sebagai penghukum ya, karena kita terikat dengan beberapa aturan yang saat ini berlaku di Indonesia, pada akhirnya kita juga akan merasa kesulitan ya untuk menegakkan posisi kita sebagai penghukum. Paling lebih beratnya kita kepada posisi kita sebagai seorang teman. Artinya dengan pendidik kita coba rangkul, ya kita coba arahkan, kita coba berikan sebuah motivasi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar kesepakatan atau juga yang kita namakan dengan tadi keyakinan sekolah, begitu. Artinya dengan pendidik kita coba rangkul, ya kita coba arahkan, kita coba berikan sebuah motivasi agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, yang melanggar kesepakatan atau juga yang kita namakan dengan tadi keyakinan sekolah, begitu. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi sebagai manajer. Kita sebagai seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Nanti akan saya tayangkan di sini sebuah video yang sudah saya desain tentang permasalahan yang dihadapi oleh seorang murid. Kemudian apa solusinya? Dia sendiri yang ini mengakui kesalahannya, kemudian solusinya dia sendiri yang akan menemukannya, begitu. Seperti itu alurnya yang memang saat ini kita harus buat, harus kita rancang begitu loh, dalam proses pembelajaran ataupun pengelolaan kegiatan yang ada di sekolah untuk menumbuhkan budaya positif. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Dalam hal ini posisi guru selalu memantau dan mengawasi. Ya, apa yang dilakukan oleh siswa, peserta didik atau murid, kita harus senantiasa memantau, jangan sampai lepas.
dari pandangan kita, dari penglihatan kita. Ya, ada murid yang mungkin saat ini kita dalam pembelajaran, memang jam-jam ini adalah jam rawan. Kita harus lebih jeli lagi memantau mereka, mengawasi mereka. Karena pada jam-jam rawan inilah yang sering terjadi sebuah hal-hal yang pada akhirnya memunculkan perilaku negatif dari diri siswa. Kemudian yang terakhir adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, dalam hal ini seorang guru dengan mungkin bahasa hatinya, dengan lembah lembutnya, mengajak anak berbicara, mengajak anak untuk berkomunikasi, sehingga pada akhirnya anak merasakan sesuatu yang dia lakukan itu adalah salah, sesuatu yang dia kerjakan itu sudah menyimpang dari keyakinan yang sudah disepakati. Dia melakukan sendiri, ya, merasa bersalah. Pada akhirnya nanti akan menemukan sesuatu yang harus dia kerjakan. Itu ya. Nah, itu posisi-posisi kita sebagai seorang guru. Berdasarkan teori yang ada, terutama di modul 1.4, ya, dalam pendidikan guru penggerak ini. Selanjutnya Bapak Ibu, perlu juga saya sampaikan karena ini adalah kaitannya dengan penerapan segitiga restitusi tentang bagaimana menangani anak-anak yang mungkin dalam hal ini adalah dalam bahasa ininya sudah menyimpang dari apa yang disepakati bersama dalam sebuah keyakinan, baik itu keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, atau dalam bahasa sederhananya dalam tata tertib sekolah. Bagaimana caranya untuk menangani ini? Ada sebuah alur yang kita bisa buat yang kita namakan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh seorang guru ataupun orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Begitu. Dia mandiri untuk menemukan solusi yang harus dia lakukan ketika dia mempunyai permasalahan. Dia berpikir sendiri. Kemudian bertanggung jawab, mengakui kesalahan yang pernah diperbuatnya. Ini adalah metode atau sebuah pendekatan yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita. Nah, apa saja? Sini ada 3 poin ya, ada 3 poin, ada 3 hal, ada 3 tahapan yang bisa dilakukan dalam proses penerapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini penjelasannya. Pertama, menstabilkan identitas. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena kan mungkin tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Secara umum, kita sebagai manusia tidak bisa melepaskan diri dari perbuatan yang salah. Itu manusiawi, gitu. Secara fitrah pasti akan melakukan. Tapi bagaimana caranya untuk menghindari perbuatan salah tersebut? Nah, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sesuatu yang tadinya dianggap gagal bisa berubah menjadi sesuatu yang sukses. Ini tujuan dari menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, penjelasannya pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang dialami oleh peserta didik, itu yang harus kita pahami. Kenapa anak ini melakukan penyimpangan, melakukan sebuah pelanggaran dalam sebuah tata tertib? Mungkin ada hal-hal yang perlu kita kaji, perlu kita gali dari mereka. Itu kita ungkapkannya dalam tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kan tadinya hanya merespon saja, tetapi ketika menemukan sebuah sesuatu yang dihadapi oleh peserta didik, kita harus proaktif untuk bisa membantu menemukan jalan keluar, menemukan solusi yang dihadapi oleh peserta didik. Masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik itu posisi kita sebagai seorang guru. Yang berikutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang bisa kita lakukan dalam penerapan restitusi. Dalam hal ini
Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Pertanyaan-pertanyaan bermakna. Contoh, misalnya, kenapa melakukan itu? Gitu tuh. Misalnya, kenapa? Misalnya ada anak yang terlambat. Kenapa kamu sering terlambat? Kita tanyakan itu. Ada apa? Mungkin kan nanti anak dalam sebuah tata tertib. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita kaji, perlu kita gali dari mereka. Itu kita ungkapkannya dalam tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kan tadinya hanya merespon saja, tetapi ketika menemukan sebuah sesuatu yang dihadapi oleh peserta didik, kita harus proaktif untuk bisa membantu menemukan jalan keluar, menemukan solusi yang dihadapi oleh peserta didik. Masalah-masalah yang dihadapi oleh itu posisi kita sebagai seorang guru. Yang berikutnya, yang ketiga, menanyakan keyakinan, tahapan yang bisa kita lakukan dalam penerapan restitusi. Dalam hal ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Pertanyaan-pertanyaan bermakna. Contoh, misalnya, kenapa melakukan itu? Gitu tuh. Misalnya, kenapa? Misalnya ada anak yang terlambat. Kenapa kamu sering terlambat? Kita tanyakan itu. Ada apa? Mungkin kan nanti anak juga secara ini akan menguraikan ya, akan membuka begitu. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut. Dan banyak lagi pertanyaan yang lain. Kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan. Kalau itu adalah sebuah sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, sehingga terlahirlah sebuah keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas, maka akan ada tindakan yang harus dilakukan apa oleh kita. Begitu. Ketika seseorang ataupun si siswa ini melakukan sesuatu yang melanggar dari keyakinan yang sudah disepakati. Contoh, kesiangan terus di datang ke sekolah, maka suatu saat dia akan menemukan sebuah solusi, sebuah alternatif yang bisa dilakukan oleh siswa tersebut. Jangan kita yang mendikte, tapi mereka yang pada akhirnya menyepakati sendiri. Itu secara teori ini akan membuat siswa juga tidak merasa keberatan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Nah, ini contoh kasusnya. Ya, saya buat kasusnya adalah kasus Eli. Walaupun ya ada videonya nih. Kedengaran ya? Ada soundnya ya? Eli ini ceritanya siswa yang senantiasa kesiangan terus datang ke sekolah. Ceritanya begitu. Ada beberapa tindakan. Yang pertama tadi ya ada pertanyaan, ada validasi tindakan yang salah begitu. Terakhir itu baru kita menguatkan keyakinan dia bahwa sesuatu yang dia telah lakukan itu sudah menyimpang dari kesepakatan. Apa yang dia harus lakukan? Iya, benar ya. Oke, lanjut aja ya. Terus itu salah satu contohnya. Dengar lanjut. Nah, ini mah testimoninya dari si ini. Berikutnya kasus Lasia, ya. Lasia itu tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya yang marah dan tidak dapat menahan emosi. Ya, jadi langkahnya menstabilkan dulu,
dalam kondisi emosi ini kita berikan dulu apa namanya, iya, supaya bisa terkendali gitu emosinya. Baru validasi, ya validasi tindakan yang salah. Pertanyakan apa yang sudah kamu lakukan? Misalnya saya sudah berantem dengan siapa gitu. Itu kan sebetulnya dia yang ngaku, bukan kita yang, walaupun kita sudah tahu informasinya dari orang lain, tapi kita perlu menggali itu. Lanjut ya. Ini juga testimoninya sudah. Mungkin alur yang bisa kita terapkan ya, suatu saat nanti Bapak Ibu yang mengikuti program pendidikan guru penggerak akan menerima materi ini ya, dan bisa dikembangkan, bisa kita terapkan dalam pendidikan. Memang ini lebih tepatnya adalah sebagai seorang guru. Ya, kalau saya sebagai pimpinan di sini memang agak susah. Ya, karena tidak berhadapan langsung dengan siswa. Jadi pada akhirnya saya melakukan secara umum. Jadi manajemen sekolah gitu. Itu yang bisa dilakukan. Seharusnya ini adalah guru ketika berada di kelas dalam proses pembelajaran. Itu barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan? Cukup ya, terima kasih. Dari saya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.